Pagi itu, sinar mentari menyambutku dengan senyumannya yang sahdu. Diiringi lengkungan suara burung cuca rowo milik tetanggaku Pak Sukandi. Sedangkan di seberang sawah sana, ayam jago tak mau kalah menyuarakan pekikannya untuk menandai eksistensinya di pagi itu. Comal, Pemalang, sekitaran tahun 2004. Perkenalkan, namaku Panji. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adikku bernama Pandu. Kala itu, aku, ibu dan adikku Pandu merencanakan akan pindah rumah dari rumah kakek ke lahan yang sudah disediakan gratis dari pemerintah desa setempat. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh ibuku untuk hidup mandiri bersama aku serta adikku. Sedangkan bapakku adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di Jakarta yang pulangnya hanya beberapa bulan sekali saja. "Bu, kita beneran jadi pindah?" tanya aku kala itu. "Iya, Le. Gak enak kita tinggal di rumah kakek terus. Ibu itu mau kita pindah biar kita punya rumah sendiri," jawab ibuku. Terus pendapat bapak gimana, Bu?" tanyaku lagi. "Ya, bapakmu setuju-setuju saja, karena memang ini adalah keinginan ibu biar kita punya rumah sendiri," terang ibuku. Dan singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, kami pun pindah ke sebuah rumah yang dibangun dan dipersiapkan untuk kami, yang kala itu sudah selesai. Walaupun hanya rumah sederhana yang terbuat dari bilik dan beratapkan daun kelapa, namun ibu terlihat sangat bahagia karena akhirnya kami sekeluarga mempunyai rumah sendiri. Saat itu keadaan rumah kami belum dialiri oleh listrik, sehingga untuk pencahayaan di malam hari kami masih memakai botol yang diisi minyak tanah lalu diberi sumbu di atasnya. Maklum saja, karena saat itu ibuku belum mempunyai biaya untuk memasang listrik. Aku ingat betul kala itu umurku sekitar 10 tahun dan adikku yang bernama Pandu berusia 7 tahun. Pada awal kami menempati rumah tersebut, nampak semuanya berjalan normal seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang aneh-aneh hingga pada suatu ketika aku dan Pandu mengalami hal yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Kala itu, kami sedang tidur-tiduran di ruangan tengah beralaskan tikar yang terbuat dari daun kelapa. Kala itu jam sudah menunjukkan sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba, aku dikejutkan oleh suara tangisan adikku yang sangat keras. Terlihat saat itu adikku menunjukkan jarinya ke atas mengarah tepat pada tiang kayu segitiga yang terdapat di rumah kami. "Kamu kenapa, Pandu?" tanya ibuku. Itu mak, itu," kata Pandu tak jelas. Ya, Pandu hanya menangis sambil terus menutupi matanya dengan kedua tangannya tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang membuatnya menangis. Ibu pun langsung melihat ke arah atas, dan saat itu ibuku tidak melihat apapun. Ada apa di atas? Ibu kok tidak lihat apa-apa ya?" terang ibuku sambil mengarahkan pandangannya ke atas. Namun berbeda denganku. Ya, saat aku melihat ke atas, betapa terkejutnya kala aku melihat dengan sangat jelas sosok kepala yang terpenggal bergulir di atas rumah. Namun anehnya, saat itu aku hanya diam, tak merasa takut dengan hal itu. Entah ada kekuatan apa yang sudah merasuki diriku sehingga melihat hal yang mengerikan seperti itu tak membuat diriku merasa takut. Berbeda dengan adikku Pandu yang masih terus saja menangis histeris karena penampakan tersebut. Dan tak lama kemudian akhirnya penampakan sosok itu pun hilang, sehingga adikku kini bisa lebih tenang lagi. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lama. Tak sempat aku menyuruhnya untuk tidur kembali, Pandu pun kembali menangis dengan keras. Ya, ternyata Pandu melihat sesosok kuntilanak yang sedang memain-mainkan kakinya ke depan dan ke belakang sambil duduk di atas kayu yang membentang di atas rumahku. Saat itu kulihat makhluk itu menunduk dengan rambut yang terurai panjang ke bawah kembali. Di situ aku pun merasa biasa-biasa saja.
Aku tak merasakan ketakutan sedikit pun. Aku sendiri merasa aneh. Mengapa aku tidak takut pada makhluk yang sangat mengerikan itu? Dan mendapati Pandu yang kembali histeris, ibu pun rasa pusing dan sedikit khawatir. Akhirnya kami berdua pun dibawa ke dalam kamar oleh ibu dan ditidurkan olehnya. Saat itu aku berpikir jika kejadian penampakan di rumahku itu sudah berakhir. Namun di sini aku salah. Ternyata hal itu pun masih berlanjut. Saat itu aku sempat tertidur, akan tetapi di sini tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara seperti orang yang sedang menyapu di luar rumah. Suaranya terdengar jelas di telingaku. Srek, srek, srek. Siapa yang menyapu malam-malam begini? Pikirku dalam hati. Kulihat jam di dinding saat itu menunjukkan pukul 2 pagi. Dan ketika aku berbalik badan, tiba-tiba saja sudah terdapat sesosok wanita yang berdiri di hadapanku dengan hanya berjarak 1 lengan saja. Dia menatapku dengan tajam, tatapan yang bengis, berang, seakan ingin menerkamku saat itu juga. Tiba-tiba tubuhku tak bisa bergerak, semua kaku, mulutku seperti terkunci, mataku tak bisa berkedip. Aku hanya bisa bergumam. Aku berusaha membangunkan ibuku yang berada di sebelahku, namun sepertinya dia tidak mendengarkan suaraku. Ibuku masih saja tertidur dengan pulas. Mendapati hal itu, aku pun berusaha untuk bisa menggerakkan tubuhku. Tak berapa lama, akhirnya aku pun bisa terbebas dari kebekuan yang melanda tubuhku. Segera aku pun bergegas bangun dari tempat tidurku dan berlari keluar rumah. Di luar, aku pun dikejutkan oleh suasana di luar rumahku. Ya, tiba-tiba saja saat itu sudah sore hari. Padahal aku ingat betul, tadi aku baru saja melihat jam di dinding dan masih jam 2 dini hari. Di sini aku bingung. Lalu aku pun memutuskan untuk terus berlari sampai aku menjumpai kerumunan warga. Ya, aku kenal mereka. Mereka adalah para tetangga-tetanggaku, namun aneh. Saat itu, aku melihat mereka seolah-olah sedang berbaris membentuk sebuah lingkaran, dan ketika aku berusaha mendekati mereka, nampak sepertinya mereka tak melihatku. Mendapati hal itu, aku pun memaksakan untuk masuk ke dalam lingkaran barisan tersebut. Dan saat aku sudah berada di dalam barisan tersebut, betapa terkejutnya aku. Di situ aku hanya bisa mematung dan kaku tatkala disuguhkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, aku melihat semua orang yang berada di barisan itu sedang disantap satu persatu oleh sosok makhluk yang sangat mengerikan. Terlihat makhluk itu bertanduk dengan gigi yang bertaring sampai menutupi pipinya. Makhluk itu hanya memakan di bagian leher saja, sehingga menyisakan banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Hingga tinggallah aku sendiri kala itu, yang tetap berdiri mematung dan kaku tatkala makhluk itu pun mulai berjalan ke arahku. Hampir saja tangan makhluk itu menyentuh dadaku. Sebelum tiba-tiba aku pun bisa bergerak, lalu aku berlari sambil berteriak, "Tolong! Tolong!" Aku pun terus berlari dan tak berani memalingkan wajahku ke belakang. Sampai akhirnya aku pun tiba di sebuah terminal grosir Comal. Di situ aku melihat sebuah bus antar provinsi, dan tak berpikir panjang aku pun langsung masuk. Lalu aku bersembunyi di antara bangku penumpang sambil terus mengintip mencari tahu apakah makhluk itu masih mengejarku. Setelah dirasa aman, aku pun mulai beranjak dari balik bangku penumpang di tengah bus itu. Dan tak berselang lama, srek, srek, suara itu terdengar lagi. Ya, aku yang sedang berada di dalam bus mendengar kembali suara seperti orang yang sedang menyapu. Dalam kegelisahanku, tak sengaja aku pun memalingkan wajahku ke bangku belakang bus, dan kembali aku dikejutkan oleh penampakan kuntilanak yang sedang duduk di bangku pojok belakang sambil terus tertawa cekikikan. Dia menampakkan wajahnya yang mengerikan itu. Kali ini rasa takut menghinggapi diriku. Teriakan pun tak pelak keluar dari mulutku. Ah! Dan plak! Suara tamparan ibuku yang mengarah ke pipiku. Ya, karena kata ibu, aku mengigau tak karuan dan sulit sekali untuk dibangunkan. Saat itu
Tubuhku sudah banjir dengan keringat sambil terus bergumam tak karuan dan diakhiri dengan sebuah teriakanku. "Panji, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya?" tanya ibuku. "Iya bu, tadi Panji kayak direp-rep," jawabku. Aku berusaha menyembunyikan mimpiku. Kulihat kala itu jam menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu aku pun melanjutkan tidurku kembali hingga pukul 5.30 karena aku harus bersiap-siap berangkat sekolah bersama teman-temanku. Saat itu aku masih kelas 5 SD dan adikku Pandu kelas 2 SD. Ya, selayaknya anak-anak seumuranku mudah sekali melupakan sesuatu. Dan saat kejadian semalam, aku tak merasa trauma ataupun takut, seperti tak terjadi suatu apapun. Sejujurnya, aku ini lebih suka menyendiri ketimbang bermain bersama teman-temanku kala itu. Walaupun ketika aku ikut dalam rombongan permainan bersama teman-temanku, namun cenderung aku hanya duduk menyendiri di tengah-tengah permainan itu. Dan semenjak peristiwa yang menyeramkan itu, seolah menempa mentalku menjadi sedikit lebih kuat. Dan saat itu, setelah sholat maghrib, aku biasa keluar rumah untuk bermain bersama teman-temanku di sekitaran rumah. Tatkala teman-temanku sibuk bermain petak umpet dan permainan prembetan, orang Comal pasti tahu dengan permainan ini. Aku justru malah mengambil sepedaku, lalu aku bersepeda seorang diri mengitari kampung. Entahlah, aku sendiri pun bingung kenapa tiba-tiba rasanya aku ingin bersepeda. Dan ketika aku sedang mengelilingi kampung, sampailah aku di pertigaan kebun melati, di mana saat itu aku akan ambil kiri dan kembali menuju ke rumah. Seketika, tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh sosok mata besar seukuran ban kontainer. Mata itu terlihat hanya satu dan berwarna merah retak, berkedip lalu menatap mengikuti ayunan sepedaku. Mendapati hal itu, aku pun hanya bisa menatapnya balik dan anehnya di sini aku kembali tak merasa takut sedikit pun. Di situ aku hanya melewatinya dengan santai dan biasa saja. Dan setibanya kembali di tempat-tempatku bermain, aku juga tak menceritakan hal itu kepada mereka. Aku hanya kembali duduk dan kembali menyendiri. Baru saja aku duduk dan ingin memperhatikan teman-temanku yang sedang bermain, tak sengaja aku melihat sesosok wanita berambut panjang di kejauhan sedang berdiri. Dia mematung sambil menundukkan kepalanya sehingga kala itu aku tak dapat melihat wajahnya. Melihat hal itu aku pun tak menghiraukannya. Aku kembali memandang teman-temanku yang sedang bermain. Namun saat aku melirik kembali ke arah perempuan itu, aku terkejut karena sosok itu ternyata sudah tak lagi berada di tempatnya. Di situ aku hanya menggelengkan kepalaku berkali-kali. Akan tetapi tiba-tiba saja hidungku mengeluarkan darah yang kala itu mengucur cukup banyak. Aku pun mencoba menutupinya dengan baju yang kukenakan, lalu segera beranjak pulang ke rumah. Di rumah aku pun segera mengadu kepada ibuku. "Ini cuma mimisan kok, Le. Jangan takut ya," ucap ibuku. Ibuku pun langsung mengambilkan selembar daun sirih dan langsung menyumpalkannya ke kedua lubang hidungku. Ya, kata ibuku, memang saat itu adalah musimnya anak seumuranku banyak yang terkena mimisan. Dan beberapa menit kemudian, dengan daun sirih yang terdapat di hidungku, alhamdulillah darahku pun bisa berhenti. Dan keesokan malamnya sehabis maghrib, seperti biasa rombongan anak-anak memainkan permainan perembetan, yaitu permainan di mana yang menjadi macannya menyebutkan nama pohon atau nama tumbuhan di suatu tempat, lalu kita beramai-ramai merembeti dedaunan itu dari titik lokasi awal sampai lokasi yang disebutkan oleh yang menjadi macan tadi. Seru, sangat seru sekali. Kala itu aku dan Pandu adikku juga ikut dalam permainan tersebut. Dan ketika sedang asik-asiknya kami berusaha mengecoh yang menjadi macan itu, salah satu temanku yang berada di rombongan depan memanggilku sambil berlari terengah-engah. Ji, adikmu," kata temanku. "Kenapa dengan Pandu?" jawabku. "Adikmu itu loh, nangis di bawah pohon belimbing," jawab temanku. "Ya nangis kenapa?" tanyaku lagi. "Gak tahu,
Ngomongnya cuma aku takut, aku takut, aku takut, kayak gitu terus loh, jawab temanku. Sontak saja seketika aku pun berlari bergegas untuk menghampiri Pandu yang kala itu sedang berdiri menangis sambil menutup kedua matanya dengan tangannya tepat di bawah pohon belimbing itu. Di situ aku pun dikejutkan dengan apa yang kulihat ya. Saat itu mataku melihat sesosok makhluk hitam yang tinggi besar dan berbulu dengan gigi yang runcing menjulang. Aku pun berusaha tenang lalu menghampiri adikku. Pelan-pelan segera ku gandeng tangannya yang masih saja menutupi kedua matanya itu. Pandu, ayo pulang. Udah nggak apa-apa, jangan nangis. Ayo sama Mas kita pulang, ucapku. Akhirnya adikku pun mau beranjak dari tempat itu dan mulai diam dari tangisnya. Dan tak lama kemudian kulihat sosok itu pun juga ikut menghilang, entah kemana. Dan baru setengah perjalanan aku menuju ke arah rumah, aku melihat dari arah timur terbang sebuah potongan tangan dengan darah yang masih berlumuran dan kuku hitam yang panjang di setiap jarinya. Benda itu pun melayang tepat di depanku dan Pandu. Mendapati hal itu, aku pun langsung menutupi mata adikku dan berkata, "Gak apa-apa Yandu, jangan nangis, ada Mas kok, aman," ucapku sambil terus menenangkan adikku. Saat itu aku pun melihat potongan tangan itu terbang dan menembus tembok yang berada di sisi jalan. Nampaknya benda itu tidak mengganggu kami dan setelahnya aku pun tetap berjalan kembali sambil terus menggandeng tangan Pandu menuju ke rumah. Sampai akhirnya terdengarlah azan Isya, kami pun tiba di rumah. Aku pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah dulu bersama ibu. Aku pun kembali bermain dengan teman-temanku dan seperti biasa. Di situ aku pun hanya duduk-duduk sendiri melihat teman-temanku bermain. Dan tak lama kemudian terdengarlah kabar bahwa sepur anjlok di sebelah barat jembatan Comal. Jadi sepur yang dimaksud adalah kereta pengangkut tebu. Menjadi kebiasaan di kampung kami, tatkala ada sepur yang anjlok, biasanya warga akan berduyun-duyun menyatroni kereta tersebut. Ya, mereka bertujuan untuk mengambil tebu yang hanya dijaga oleh 1 sampai 2 orang satpam saja, sedangkan yang mengambil tebunya bisa satu kampung. Bisa dibayangkan, yang terjadi adalah satpam-satpam tersebut hanya bisa terdiam sambil terus melihat tebu-tebu itu dilucuti oleh para warga. "Boleh ambil, tapi jangan banyak-banyak," teriak satpam tersebut kepada warga yang terus saja berdatangan. Dan setelah semua warga pun sudah berhasil membawa tebu, kereta pun kala itu sudah bisa berjalan kembali. Segera aku dan teman-temanku pun pulang dengan masing-masing dari kami membawa 2 batang tebu di tangan kanan dan di tangan kiri. Saat itu perasaan kami sangat senang sekali. Ya, seperti mendapatkan durian runtuh. Asik, besok bisa makan tebu yang manis nih, kata teman-temanku kala itu. Dan baru saja kami berjalan beberapa meter dari lokasi sepur anjlok menuju arah pulang. Di tengah perjalanan, tepat di dekat pohon randu yang cukup besar, tiba-tiba saja lampu penerangan jalan mati. Seketika semuanya pun menjadi gelap dan saat itu salah satu tetanggaku yang bernama Mas Edi melihat sesuatu di bawah pohon randu. Apa itu di bawah pohon? Kok terang banget ya? Tanya Mas Edi ke Mbak Rizka. Loh iya ya, apa ya itu? Kok aku juga nggak tahu Ed, jawab Mbak Rizka. Seketika pandangan kami pun mengikuti sinar terang itu meluncur ke atas pucuk pohon randu dan tiba-tiba Mas Edi dan Mbak Rizka pun berteriak kencang sekali. "Pocong!" teriak mereka berdua serempak. Rombongan kami pun berhamburan kocar kacir dengan meninggalkan tebu yang sudah didapat tadi, kecuali aku yang masih tertinggal sendirian dengan rasa penasaran. Segeralah kudongakkan kepalaku ke atas pucuk randu tersebut. Ternyata benar, kulihat kala itu ada 2 sosok pocong yang menggantung dengan terangnya kain yang membungkus tubuhnya. Saat itu seketika kedua pocong tersebut menatapku dengan tajam dengan mata hitam bulat ke arahku. Anehnya, walaupun kedua makhluk itu menggantung jauh di atas pucuk pohon randu, di mataku mereka ini seolah-olah hanya berjarak 1 jengkal saja dari wajahku.
Akan tetapi sepertinya mereka hanya berniat menakut-nakuti tanpa berniat untuk menyakitiku. Aku pun langsung berjalan biasa saja menuju ke arah teman-temanku dan rombongan Mas Edi serta juga Mbak Rizka yang sudah terlebih dahulu lari tunggang langgang di depan. Saat itu di kampungku hampir semua warga keluar rumah karena mendengar kegaduhan dari rombongan Mas Edi dan Mbak Rizka yang tak henti-hentinya berteriak-teriak. Dan setibanya di sana, "Ji, Panji, kamu tadi lihat gak sih?" tanya Mas Edi kala itu kepadaku. "Iya, aku lihat ada dua pocong menggantung di atas kan," jawabku enteng. "Iya, serem banget deh, nakutin, matanya melotot," sambung Mbak Rizka. Melihat kegaduhan tersebut, para orang tua pun menyuruh kami untuk segera pulang dikarenakan besok aku dan teman-temanku pun masih harus bersekolah. Hingga akhirnya kami pun semua pulang ke rumah masing-masing. Keadaan saat itu, listrik masih belum menyala hingga menyebabkan jalanan menjadi gelap. Dan saat aku sampai di depan pintu rumahku kala itu hampir jam 9 malam, dan tak sengaja aku melihat pohon petai Cina yang kala itu berada di samping rumah tetanggaku. Saat itu terlihatlah pucuk pohon tersebut bergoyang dengan hebatnya. Apalagi nih pikirku. Dan setelah aku amati pucuk itu dengan seksama, ternyata di situ aku melihat sesosok kuntilanak sedang meloncat-loncat sambil tertawa cekikikan. Melihat hal itu, aku pun segera masuk ke dalam rumah lalu membersihkan tubuhku untuk persiapan tidur. Keesokan harinya, siang itu saat aku telah pulang dari sekolah, aku pun berniat untuk bermain di sisi bantaran Kali Comal. Sambil menunggu siapa tahu ada yang main layangan di mana nantinya salah satu layangan itu putus lalu aku akan mengejarnya. Cukup lama aku menunggu di situ hingga terdengar kiroah ingin mengumandangkan azan zuhur. Ternyata belum juga ada yang main layangan. Di sini aku pun memutuskan untuk pulang untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur karena ibu selalu berpesan padaku jika zuhur aku harus pulang. Baru saja aku akan melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku pun dikejutkan oleh seekor ular yang sangat besar. Bila digambarkan besar tubuh ular tersebut seperti pohon kelapa, ya saat itu ular besar itu melintas tepat di hadapanku. Di situ aku pun terdiam dan tak mengganggunya. Selain besar, ular tersebut juga terlihat sangat panjang. Aku sampai tak melihat ujung ular itu. Apakah ular ini penunggu Kali Comal? Benakku, entahlah. Yang pasti aku juga tak berani untuk mengganggunya. Dan saat berada di rumah, aku pun sempat berpikir sebenarnya ada yang mengganjal di hatiku. Ya, sudah beberapa bulan kami tinggal di rumah ini, adikku menjadi sering sakit-sakitan. Aku yakin ini adalah akibat dari fisiknya yang tak kuat karena harus bersinggungan dengan makhluk halus. Ya, Pandu sering sekali melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan sepertinya ibuku belum tahu jika aku dan adikku ini mempunyai mata yang mempunyai kelebihan, yaitu dapat melihat sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa lainnya. Saat itu ibu hanya mengira jika Pandu adikku ini mengalami sakit biasa. Pandu pun sudah dibawa periksa ke beberapa puskesmas dan dokter, namun dia juga tak kunjung sembuh hampir 4 bulan lamanya. Macam-macam diagnosa telah diberikan kala itu, yang pasti informasi yang kami peroleh bahwa adikku ini mengalami demam biasa. Ada juga yang bilang jika itu tipes, hingga semua obat habis diminum Pandu tak kunjung sembuh. Akhirnya ibu pun memutuskan untuk membawa aku dan Pandu ke rumah bibi yang ada di Jakarta. Di sana kami pun dibawa ke seorang kiai yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari rumah bibi. Kiai tersebut pun menganjurkan agar kami melakukan selamatan tolak bala dan adikku Pandu namanya pun harus diganti dengan awalan huruf S. Karena menurutnya Pandu ini mempunyai kelahiran manis di mana dia akan selalu diperebutkan oleh bangsa goib. Dan setelah pulang dari rumah Pak Kiai tersebut, ibu pun menceritakan semuanya kepada bibi. Kami pun langsung mengadakan selamatan tersebut di rumah bibi dan langsung mengganti nama adikku. Ya, adikku yang tadinya bernama Pandu Putu Rohman dan sekarang berganti menjadi Syahrul Gunawan.
Dan alhamdulillah, sepulangnya dari kami berobat kepada kiai, adikku pun diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan penglihatannya sudah tertutup oleh sosok-sosok yang menakutkan lagi. Sedangkan diriku masih dengan penglihatanku yang sebelumnya, aku masih bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Dan dalam hati kecilku, aku berjanji akan mempergunakan kelebihanku ini untuk membantu sesama manusia. Di tahun itu, memang di kampung kami ini godaannya lebih kepada penampakan sosok astral yang menurutku tujuan utama mereka adalah agar iman manusia sendiri itu rusak karena takut kepada selain Allah. Dan mungkin karena kebanyakan warga di sini terlanjur ketakutan semua, sehingga dari rasa takut itu membuat sosok itu pun bertambah sombong dengan ciri badan yang semakin membesar dan tinggi. Entah apakah itu pocong, gundurwo, kuntilanak, semuanya akan menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Tapi menurut pembimbing spiritual saya, jika seseorang sudah yakin dan tetap mengesahkan Allah yang Maha Satu, apa yang kita ucapkan akan terjadi. Beberapa kali aku menyaksikan penampakan kuntilanak dengan tubuh besar sekali, dan gundurwo itu apalagi. Ketika pembimbingku mengatakan, kecilah, kalian jangan merasa besar, yang besar hanya Allah. Dan seketika itu juga sosok mereka pun berubah menjadi kecil sekali, ukurannya bisa sejengkal jari tangan saja. Aku tanya kepada beliau, apa rahasianya? Agungkanlah Allah, maka kamu akan mendapati sesuatu selain Allah itu kecil. Berpasrahlah kepadanya. Itulah nasihat yang aku ingat sampai sekarang. Selesai. Ya, itu dia kisah yang luar biasa dari salah satu subscriber kita yang bernama Mas Panji yang ada di Comal, Pemalang. Halo Mas Panji, terima kasih sudah berbagi kisah dengan kami. Kisahnya sungguh luar biasa, syarat dengan hikmah ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, terutama di bagian akhir. Yang jelas poin yang saya dapat di sini dan mirip ya dengan apa yang saya pelajari juga. Jika kita semakin takut, maka sosok itu akan terus bertambah besar. Jadi ya kita harus bisa menguasai rasa takut kita. Tapi beruntunglah orang yang mempunyai rasa takut, karena tanpa rasa takut kita tidak akan pernah mengenal apa itu kata berani. Jadi Allah menciptakan takut berarti ada berani. Jadi itu ya karena kalau kita tidak pernah mengenal rasa takut itu bahaya. Dan mungkin ada teman-teman juga yang bisa diambil hikmahnya yang lain, silakan. Jika memang ada yang buruk-buruk, silakan dibuang saja. Buat yang punya komentar, silakan bisa tulis komentarnya, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau ya kisahnya juga dibacakan di channel kami, apakah di Ilo Bercerita maupun di Ekstrim Movie, silakan bisa dikirim nomor handphone 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, dan buat teman-teman yang sudah mengirim tapi belum bisa dibawakan, harap bersabar. Kami pasti bawakan, tapi memang semuanya masih butuh proses penggarapan agar bisa layak kami bawakan di kedua channel kami. Ya itu aja. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan di akhir kata, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.